Hai guys, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Di YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency. So if you trading crypto, make sure kalian subscribe channel ini teman-teman. Welcome back. Di update kali ini kita akan bahas untuk altcoin. Jadi saya udah lihat ada beberapa teman-teman yang berikan komen dan saya kira putuskan untuk coba discuss ke XRP karena memang ternyata saya udah lumayan lama ya nggak ngebahas XRP lagi ya. Terakhir kali bahas XRP itu wah udah lama ya, kalau dicari kayaknya lumayan agak di bawah nih. Nah jadi kita berpanjang lebar, kita langsung aja masuk ke dalam price action discussionnya. Saya kali ini nggak akan terlalu banyak ngebawain dari sisi fundamental, mungkin saya akan bawakan di video terpisah ya, karena saya juga mau lakuin research lebih dalam lagi tentang kondisi daripada si Ripple terhadap apa kita bilang SEC guys ya, terhadap SEC. Nah ini problem, kenapa? Bukan problem sih, ini sebenarnya sesuatu yang menurut saya cukup menarik. Entahlah teman-teman setuju atau tidak gitu ya. Karena sebetulnya saya lebih prefer dengan market yang kalem ya. Ingat teman-teman, sebelum ada wave ya, wave itu kita bilang apa? Ombak kali ya. Sebelum ada ombak yang besar, laut itu biasanya cenderung tenang terlebih dahulu. Nah, XRP itu saat ini menurut saya berada di dalam fase itu ya. Kita bisa lihat dari segi volumenya pun ya, ini posisi kita bener-bener underwater guys ya, underwater. Nobody saat ini ngelihat XRP ya. Menurut pandangan saya kalau misalnya kita posisinya kayak gini, ini tuh something yang kita bisa consider as potensi lah ya. Kita bisa bilang ada potensi explosion move. Explosion move tuh maksudnya kayak kencang gitu loh. Cuma pertanyaannya kencang naik ke atas apa kencang turun ke bawah? Nah itu yang kita belum tahu. Cuman yang pasti adalah kalau kita lihat based on price action, basically kita itu udah berada di kisaran area major support ya. Di sini merupakan major resistance, and then sekarang kita lagi berada di major supportnya dia. Nah kalau misalnya XRP bertahan di sini cukup lama, ini berarti, ini kalau menurut pandangan saya ya, ada indikasi XRP itu bisa dalam proses yang namanya akumulasi ya. Makanya kenapa saya di sini much prefer untuk kripto yang lagi nggak dilirik sama orang-orang. Karena biasanya itu tuh playgroundnya whales untuk bermain ya. Dalam arti apakah dia sedang akumulasi dan lain sebagainya gitu. Kalau misalkan pergerakannya itu cukup fluktuatif, ada tiang hijau panjang dan lain sebagainya, itu saya cukup yakin akan banyak menarik para trader atau retail investor itu untuk masuk dan coba ikut serta dalam pergerakan tersebut. Nah, semakin nggak dilirik, semakin bagus. Karena artinya, either whales bisa melakukan akumulasi dengan lebih aktif. Mungkin mereka melakukan transaksi akumulasinya tuh cenderung tipis-tipis ya. Karena balik lagi, mereka mungkin bisa butuh duit lebih banyak lagi. Plus, ya banyak hal, banyak faktor ya. Sama aja kayak misalkan kita ngelihat analoginya dengan real life gitu ya. Kalau misalkan kondisi kehidupan nyata, kita ngelihat nih ketika bangunan itu nggak terlalu menarik untuk kita lihat ya pada saat dia lagi dalam proses pembangunan. Biasanya kan seperti itu. Tahu-tahu lewat setahun 2 tahun udah jadi gedung pencakar langit. Nah itu bukan sekali 2 kali. Dan menurut saya berbicara soal tren itu umumnya terjadi ya pada segala jenis tren, fashion, makanan, terus ya pokoknya dan lain sebagainya gitu ya. Pada saat booming, everybody start ikutan ya pada saat booming. Tapi waktu belum booming, gak ada orang yang kepikiran, tidak ada ide yang terbentuk sehingga ya udah marketnya mungkin belum jadi gitu loh. Nah, case-nya kalau saya lihat XRP lebih kurang saat ini mungkin seperti itu. Nah, saya nggak bilang XRP bakalan pasti naik gitu ya. Cuman yang saya tahu adalah dengan kondisi market yang begitu sideways parah seperti ini, itu biasanya mengundang para whales itu untuk lebih aktif dalam melakukan akumulasi dan lain sebagainya gitu ya. Karena nggak banyak orang yang lagi ngelirik. Nanti pada saat marketnya udah pump luar biasa signifikan, orang mulai ngelirik, guess what? Big fund-nya justru atau whales-nya justru yang akan mulai distribusi barangnya ya, kira-kira seperti itu. Itu sedikit mungkin intro untuk penjelasan saya seputar XRP. By the way, kalau kita cek lagi Jet McCallum XRP wallet ini harusnya udah kosong ya, karena terakhir kali saya update itu tuh udah tinggal beberapa hari lagi itu harusnya udah habis. Nah sekarang ini kalau kita lihat per hari ini guys, lebih tepatnya 13 Agustus ya, 13 Agustus ini tuh udah kosong ya. Dia punya wallet tuh udah kosong, tinggal 203 XRP untuk Taco Stand walletnya dia, dan wallet for Dex Trade-nya XRP to USDT to USD itu udah tinggal 34 XRP. Ini udah kayak istilahnya udah totally abandoned
totally dia udah nggak pegang lagi sama sekali ya. Jadi Jade McCaleb menurut pandangan saya ini udah totally bersih ya dari XRP. Nah ini sebenarnya kan yang banyak banget ditakutkan oleh orang-orang. Banyak orang bertanya-tanya kayak, ini kalau misalkan Jade McCaleb ini XRP-nya sudah dirilis, dia sudah pegang tokennya, lalu dia jual, apakah market akan dump? Nah ini kita sama-sama lihat guys, per hari ini aja itu udah nggak ada aktivitas wallet lagi dari si Jade McCaleb. So hopefully dengan dia exit dari market itu akan mengundang lebih banyak para mungkin holdersnya XRP atau orang-orang yang believe dengan projectnya Ripple untuk kembali reinvest their money in the XRP. Ya, setidaknya itu gambaran yang mungkin saya lihat saat ini ya. Apakah XRP bisa pump to the moon? Ya, kita nggak ada yang tahu ya. Apakah Jade McCaleb kalau ngedam XRP bakal turun? Jawabannya kita sudah tahu. Setidaknya dengan kosongnya wallet Jade McCaleb, ya nothing happen gitu loh. At least XRP saat ini itu nggak didam ya. Setidaknya itu adalah satu poin plus yang mungkin saat ini saya lihat gitu loh. Dari salah satu walletnya whales yang super banyak tadinya, saldonya itu banyak banget ya. Ini kalau kalian lihat nih, jutaan ya XRP dirilis day by day, dan finally udah dalam berapa nih? Ini sebenarnya dari tanggal 18 bulan Juli ya, udah kosong guys walletnya. Jadi actually udah fine, udah aman ya. At least di situ ada satu nilai positif lah yang saya lihat untuk XRP gitu. Oke. Nah, kalau misalnya kita lihat based on stochastic sendiri, time frame daily, saya di sini sekarang mencoba untuk menggunakan indicator momentum untuk cari tahu. At least kalau kita lihat ini pada saat price-nya di bawah, stochasticnya di bawah ya, itu menunjukkan sebetulnya kita masuk dalam fase oversold. Saat ini harganya sudah lumayan tersideways, tertahan di range kisaran 0,3730. Tapi dari segi stokastik itu sudah menunjukkan range yang sama. So basically ini sudah dianggap sebagai level oversold. Dan kalau kita lihat based on price actionnya sendiri, ini sebenarnya kita bertemu dengan area resistance yang cukup kuat ya. Sebelumnya kita sempat fake out, and then kita balik lagi di bawah resistance tersebut. Jadi kalau misalkan menurut pandangan saya sih, selama XRP belum close di atas resist itu, kayaknya akan sulit ya untuk XRP kembali melanjutkan rally-nya ya. Dimana sebelumnya kalau kita lihat dari kondisi yang ada di bigger picture-nya, ini saya juga bisa katakan kita sedang membentuk sebuah trend line, bisa jadi sebuah ascending triangle, bisa jadi juga sebuah maybe ascending channel ya. Jadi kalau misalkan nantinya harus melibatkan XRP mungkin terkoreksi lebih jauh untuk kemudian dia baru bisa naik, menurut saya itu adalah hal yang wajar juga, karena mungkin buying order yang ada saat ini itu nggak terlalu banyak. Jadi XRP istilahnya belum cukup nih demand-nya untuk ngangkat si harganya menjadi lebih tinggi lagi ya. Itu sekilas yang saya lihat dari time frame daily ya. Dan kalau misalkan dari time frame hourly-nya, terus terang lately ini saya jarang banget ngecekin dari time frame hourly, karena kalau kalian lihat ya, ini chart saya nggak terlalu update ya. Chart saya kering kerontang. Nah kebetulan kita lagi ongoing bahas ini ya, why not kita coba untuk discuss ya. Nah terakhir itu sebetulnya saya sempat ngelihat ya, ada potensi si XRP itu membentuk semacam descending channel or maybe falling wedge. Cuman setelah dia proses breakout, tampaknya itu kita belum mampu ya untuk, mungkin saya little bit readjust ya di kisaran ya sebenarnya lebih kurang. Untuk trendline sendiri itu beda-beda ya. Ada yang mungkin preferensinya lebih prefer untuk di buntut ketemu buntut, ada yang di body to body. Kalau misalkan di body to body mungkin ya posisi kita ya sama sih. Intinya pada dasarnya ini kita kayak fake out gitu ya guys. Jadi sekali lagi, kalau saya saat ini mungkin berpatokan dari time frame daily terlebih dahulu. At least kita sudah berhasil maintain di exponential moving average 21, 34 dan juga 55. Nah, ini setidaknya adalah sedikit good news ya buat teman-teman yang nge-hold XRP. Well, apakah bisa langsung naik ke atas ya? Sekali lagi saya katakan mungkin belum waktunya ya, karena kita sama-sama lihat sendiri saat ini even progress di time frame 4 jamnya pun menurut saya ya begitu aja ya. Kalau kita lihat ini sebenarnya terakhir kita berhasil breach resistance yang ada di sini. Jadi kalau saya tambahkan kira-kira mungkin ini buat tambahan teman-teman ya, mungkin untuk yang biasa lihatnya di LTF atau lower time frame, kita bisa lihat ini terakhir breach dan powernya itu didorong dari kisaran range price harga yang di kisaran area ini. Jadi kalau kita lihat ini yang membuat si XRP itu berhasil breach ya. Nah semenjak itu kita konsisten bisa dibilang turun
ya, terus sedikit sideways and then turun lagi, tapi ini kita bisa katakan semacam V formation ya, dimana posisinya kalau kita lihat sekilas ini tampak seperti dia sudah breach ya. Kalau misalkan kita hitung only dari body to body atau body candle, ini kita bisa katakan seperti ini sudah bisa diasumsikan bahwa sudah breach itu sudah terjadi, sudah berhasil di break ya, dan kemudian langsung dia rebound cukup signifikan ya. Kita kembali lagi bahkan ke area tempat si XRP ini memberikan pressure ya. Jadi kalau kita lihat ini tekanannya kan datang dari sini. Habis itu kita create lower low, but then kita recovery, dan ini bisa dikatakan dengan istilah ya, kalau saya biasa bahasanya adalah V formation gitu. Cuman saat ini kita sih harusnya lagi masuk ke dalam fase koreksinya. Nah, koreksinya bisa sejauh mana kalian bisa ukur menggunakan VIBO retracement. Maybe saat ini ada potensi kita udah ngetes di kisaran VIBO 50 sampai 61,8-nya. Kita lihat dulu apakah di sini somehow kita mendapati reaksi kayak semacam sideways dan baru kemudian dia breakout lagi. Nah, kalau misalkan situasinya kayak gini, menurut saya baru ideal sih untuk bisa dimanfaatkan. Kalau misalkan kita belum melihat dia sideways, takutnya ini semacam ya mungkin untuk coba matiin player shortnya dulu ya, supaya nggak banyak yang lagi aktif short. Begitu udah kena stop loss, baru kemudian whales-nya berpikir, oke, it's time for me to short lagi atau take profit lagi, menekan harga bisa lebih jauh lagi dan turun lebih rendah lagi ya. Itu mungkin bisa jadi pertimbangan. Makanya selalu saya remind ke teman-teman, kalau kalian lihat progres turunnya lagi sekencang, itu jangan langsung buru-buru dibeli. Mungkin sebaiknya tunggu sampai ada sideways atau transisi. Jadi dari situ kita bisa ngelihat ya bahwa oke, market setidaknya sudah mulai ready lah untuk create semacam higher high higher low sequence yang barunya ya. Itu setidaknya pertimbangan yang biasanya saya selalu sharing sama teman-teman sekalian sih. Jadi kalau misalkan untuk XRP sekilas saya lihat progresnya seperti itu. Mungkin teman-teman kalau misalkan mau lebih confident bisa tambahin trendline juga ya, dari tail candle ke body candle. Nah, kita bisa lihat ini di bagian bawahnya juga berada di area support yang sama. Jadi menurut saya ini adalah area yang powerful yang perlu kita pantau ya. Kalau misalnya XRP break dari sini, oke, baru kita ngomongin time frame daily, berarti kemungkinan dia akan revisit kisaran $0,35. Tapi kalau misalnya dia bertahan di kisaran 0,36 ini dan dia bisa mantul naik lagi ke atas, harusnya sih so far so good ya untuk XRP. Malah jatuhnya saya bisa jadi adjust kayak gini, which is ini jatuhnya jadi lebih ke arah bigger falling wedge ya. Memang tadi mungkin belum siap aja. Jadi kelihatannya kayak semacam fake out gitulah ya teman-teman. Nah, itu paling setidaknya pandangan dari saya. Gimana pandangan teman-teman sekalian? Apakah kalian mungkin agree dengan kondisi XRP saat ini mungkin sedang dalam fase distribusi atau akumulasi? Ya silakan share pendapat kalian di kolom komentar. I think that's it from me. Thank you so much for watching. I hope you guys enjoy informasi yang saya sampaikan dan semoga bisa bermanfaat. Sampai ketemu lagi di update berikutnya. God bless everyone. Have a nice day. Cheers and goodbye.